Di channel ini kita akan membahas banyak trik-trik dan tutorial seputar YouTube untuk para YouTuber. Bagaimana cara membangun channel dari nol sampai bisa dimonetisasi dan siap bersaing dengan channel-channel lainnya di YouTube. Jadi pastikan kalian subscribe ke channel ini dan aktifkan notifikasinya. Karena selain gratis, kalian akan mendapatkan banyak manfaat seputar YouTube dari channel ini. Semua YouTuber pasti pengen channelnya sukses, videonya viral, atau bahkan jadi trending di YouTube. Tapi sayangnya kemauan itu nggak dibarengi dengan pemahaman tentang cara kerja YouTube. Kalau kita ngomongin cara kerja YouTube, pasti kita harus ngomongin algoritma. Kenapa harus algoritma? Karena si algoritma inilah yang bekerja di dalam sistem YouTube. Coba guys kita pikir, yang naruh video-video di trending YouTube itu siapa? Yang naruh video di halaman pencarian siapa? Kemudian yang naruh video di list rekomendasi itu siapa? Apa mungkin karyawan YouTube? Atau yang punya videonya? Enggak kan? Yang ngelakuin semua itu adalah algoritma YouTube. Nah, kalau kita ngomongin algoritma YouTube, maka kita harus dan wajib ngomongin metadata. Kenapa? Karena si algoritma YouTube ini bisa bekerja kalau ada metadata. Jadi si metadata ini adalah input, kemudian algoritma ini adalah prosesor. Nah, kemudian video-video tadi di rekomendasi dan lain-lain itu adalah outputnya, hasil kerja dari algoritma. Saya analogikan gini deh. Kita mau bikin sebuah baju. Kita datang nih ke tailor, ke penjahit. Kita bawa bahan baju. Nah, ibaratnya bahan baju ini adalah metadata. Tailor atau penjahit adalah algoritma YouTube. Kemudian baju yang dihasilkan ini sama dengan yang tadi, video rekomendasi, video trending dan lain-lain itu. Nah, kalau bahannya bagus, maka output atau hasilnya juga akan bagus. Saya datang ke tailor, saya bawa bahan yang masih bagus, yang mulus, yang warnanya masih oke, masih baru lah pokoknya. Kemudian dijahit sama si penjahit, jadinya pasti akan bagus. Lain cerita kalau saya bawa bahannya itu bahan yang jelek, udah sobek-sobek, warnanya udah kusem, udah bolong-bolong gitu ya. Sebagus apapun tukang jahitnya, kalau bahannya udah jelek, ya hasilnya akan jelek. Begitupun di YouTube, kalau metadata video kita kacau, algoritma juga akan kesulitan membacanya. Yang terjadi kemudian adalah outputnya atau hasilnya juga yang nggak sebagus seharusnya. Di dalam YouTube sebenarnya banyak banget metadata itu ya. Tapi sebagai creator kita nggak perlu mengetahui semua metadata yang ada di dalam YouTube. Setidaknya cukup 2 metadata yang kita ketahui. Yaitu yang pertama metadata video. Kemudian yang kedua metadata channel. Sebenarnya metadata channel ini nggak wajib kita pelajari, cukup metadata video. Karena metadata channel ini bisa menyesuaikan dengan metadata video. Jadi metadata channel ini adalah kumpulan dari metadata video. Dengan catatan, niche channel kita nggak campur aduk. Jadi membahas satu topik, membahas satu tema. Jadi semua metadata video di channel kita relevan sehingga metadata channel akan otomatis terbentuk dari metadata video yang ada di channel kita. Oke, kita balik ke algoritma lagi. Kenapa si algoritma butuh metadata? Ya karena si algoritma kerjanya cuma ngolah metadata itu tadi. Kerja si algoritma ini akan sangat bergantung pada metadata. Semakin bagus metadatanya, semakin lengkap, semakin relevan, semakin kuat, maka algoritma YouTube akan semakin mudah membacanya dan akan menghasilkan output yang optimal, yang sesuai, yang tepat untuk video kita. Kalau kalian adalah YouTuber pemula yang masih subscribernya masih sedikit, yang view-nya juga masih sepi, maka kalian wajib mempelajari apa itu metadata, apa itu algoritma, dan gimana cara kerjanya. Karena dengan mempelajari metadata, kita bisa mengoptimalkan kerja algoritma YouTube untuk membantu kita mengembangkan channel kita. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan soal metadata. Saya kutip dari Wikipedia, metadata itu pengertiannya ini.
silahkan dibaca sendiri. Yang intinya itu metadata adalah data dalam data atau data dari data. Kalau kita ngomongin metadata video, berarti yang dimaksud adalah data dari video. Kalau kita ngomongin metadata video YouTube, berarti yang dimaksud adalah data dari data video di YouTube. Ini yang akan diolah oleh si algoritma metadata video kita yang kita upload ke YouTube. Apa aja yang termasuk metadata video? Ini kita ngomongin di ranah YouTube ya. Metadata video di dalam YouTube. Yang termasuk metadata video di dalam YouTube yaitu diantaranya judul video, thumbnail video, deskripsi video, tag video, hashtag, kemudian geotag atau lokasi video, kategori video, terus waktu upload, kemudian nama file yang kita upload ke YouTube itu juga termasuk metadata. Kebetulan kemarin saya udah bikin tutorialnya gimana cara input metadata yang benar agar memudahkan algoritma untuk membaca metadata tersebut sehingga video kita bisa diterima dengan baik oleh si algoritma YouTube. Buat teman-teman yang belum nonton videonya, silahkan cek di kolom deskripsi di bawah, saya taruh linknya di situ. Jadi nanti setelah teman-teman selesai nonton video ini atau kira-kira udah paham apa itu metadata, silahkan teman-teman lanjut nonton ke video itu bagaimana cara input metadata yang benar agar video kita bisa diterima oleh algoritma YouTube sehingga bisa dipertemukan dengan penonton yang tepat. Untuk pembahasan detailnya satu persatu tentang metadata video, judul, thumbnail, dan lain-lain itu nanti akan saya bahas semuanya di channel ini, tapi di video lain ya, nggak di sini karena ini durasinya udah cukup panjang. Saya akan bahas satu persatu semuanya tentang metadata itu tadi akan saya bahas satu persatu. Semuanya nanti akan saya bahas di channel ini di video lain. Jadi pastikan kalian udah subscribe ke channel ini dan aktifkan notifikasinya. Jadi nanti kalau ada video terbaru dari channel ini kalian bisa dapat notifikasi. Nah, perlu kita ketahui selain metadata ada beberapa faktor lain yang bisa mempengaruhi perkembangan video dan channel kita. Karena beberapa faktor ini juga mempengaruhi kerja algoritma YouTube. Salah satunya yaitu niche channel. Apa itu niche channel? Niche channel itu istilah lain dari tema channel atau topik channel. Niche channel yang bagus adalah niche channel yang konsisten, yang nggak gonta-ganti tema, yang nggak gonta-ganti topik. Jadi kalau satu channel membahas gaming, ya konsisten dia akan bahas gaming terus dalam videonya. Setiap videonya semuanya membahas tentang gaming, nggak ganti-ganti. Hari ini upload gaming, besoknya upload wisata, besoknya lagi upload challenge tidur sama anak buaya. Nah, konten yang campur-campur kayak gini ini nggak ramah sama algoritma YouTube. Untuk pembahasan lengkapnya seputar niche channel, kenapa ini berpengaruh ke algoritma, kemudian gimana memilih niche channel yang tepat, gimana memilih niche channel yang paling laku, niche channel apa aja yang AdSense-nya mahal, karena beda niche, iklannya juga beda. Pasti kalau iklannya beda, AdSense-nya juga beda. Ada beberapa niche channel yang dolarnya gede, dan ada niche channel lain yang dolarnya lebih kecil. Untuk pembahasan lengkap seputar niche channel ini akan saya bahas di video lain di channel ini. Jadi sekali lagi jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya. Nggak akan rugi deh subscribe ke channel ini. Akan banyak trik-trik dan tutorial menarik dari channel ini yang mungkin akan jarang sekali kalian temui di channel-channel lainnya di YouTube. Oke, tetap semangat berkarya ya. Ingat, semua orang bisa jadi YouTuber dan semua YouTuber bisa sukses. Termasuk juga kamu. Thanks for watching. See you on the next video insyaallah. Assalamualaikum.